Pernah nggak sih kamu ngerasa pintar tapi kok hidup gini-gini aja? Atau mungkin kamu sering kesel lihat orang lain sukses, padahal menurut kamu mereka nggak lebih baik dari kamu. Bisa jadi, masalahnya bukan di mereka tapi di kamu sendiri. Banyak orang yang tanpa sadar melakukan kebiasaan yang bikin mereka terlihat bodoh. Parahnya lagi, mereka nggak nyadar kalau itu sebenarnya yang bikin mereka susah maju. Nah, di video ini, kita bakal bahas 7 tanda kalau kamu sebenarnya bodoh, tapi nggak menyadarinya. Jangan baper dulu ya. Justru kalau kamu bisa sadar dari sekarang, kamu bisa berubah dan jadi lebih baik. Sebelum lanjut, pastikan kamu like video ini, subscribe biar nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya, dan bagikan ke teman-teman kamu. Siapa tahu ada yang butuh tamparan halus supaya sadar. Yuk, langsung masuk ke tanda pertama. 1. Kamu selalu merasa paling benar. Pernah ketemu orang yang selalu yakin pendapatnya paling benar bahkan tanpa bukti yang jelas? Atau jangan-jangan itu kamu sendiri? Ini adalah tanda kebodohan yang sering tidak disadari. Orang yang merasa paling benar biasanya punya satu kesamaan. Mereka menolak sudut pandang lain. Mereka tidak mau mempertimbangkan bahwa mereka bisa saja salah, dan lebih memilih bersikeras mempertahankan pendapatnya meskipun tanpa dasar yang kuat. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu berdebat dengan seseorang dan bukannya mendengarkan argumen mereka, kamu malah sibuk mencari cara untuk membantah? Ini bukan sikap orang cerdas. Orang cerdas selalu terbuka dengan pemikiran baru, bahkan jika itu bertentangan dengan keyakinan mereka sebelumnya. Sedangkan orang bodoh, mereka lebih suka mengamankan ego mereka daripada mencari kebenaran. Misalnya, kamu lagi nongkrong sama teman-teman dan membahas soal investasi. Salah satu temanmu menjelaskan kalau investasi itu butuh strategi, riset, dan pemahaman soal risiko. Tapi kamu langsung menyela. Ah, investasi itu gampang, tinggal taruh duit, tunggu naik, jual, gak usah ribet. Kamu yakin pendapatmu benar karena pernah melihat beberapa orang sukses dengan cara itu. Tapi masalahnya, kamu gak sadar kalau kamu cuma melihat satu sisi cerita. Kamu gak tahu berapa banyak orang yang bangkrut karena investasi tanpa strategi. Kamu juga gak sadar kalau temanmu mungkin punya lebih banyak pengalaman dan wawasan daripada kamu. Namun, karena merasa paling benar, kamu menutup telinga dan tetap bersikeras dengan pendapatmu. Hal seperti ini sering terjadi di berbagai situasi, bukan cuma soal investasi. Dalam pekerjaan, ada orang yang menolak kritik dari atasan atau rekan kerja karena merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Dalam hubungan, ada orang yang gak mau mendengar keluhan pasangannya karena merasa dirinya sudah cukup baik. Padahal, kalau mereka mau sedikit terbuka, mereka bisa belajar banyak hal dan memperbaiki diri. Kalau kamu selalu merasa paling benar, kamu bakal sulit berkembang. Bayangkan ada 2 orang yang sama-sama memulai bisnis. Orang pertama selalu terbuka menerima kritik dan saran, sementara orang kedua menolak semua masukan karena merasa sudah tahu segalanya. Setelah beberapa tahun, siapa yang lebih mungkin sukses? Jelas orang pertama. Karena dia terus belajar, memperbaiki kesalahan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebaliknya, orang yang selalu merasa paling benar cenderung stagnan. Mereka nggak mau belajar hal baru karena merasa sudah paham semuanya. Mereka juga sering melakukan kesalahan yang sama berulang kali, karena menolak menerima kenyataan bahwa mereka mungkin salah. Akibatnya, mereka sulit maju dan seringkali kehilangan peluang besar hanya karena keras kepala. Mulai sekarang, coba latih diri untuk mendengarkan lebih banyak. Saat ada orang yang menyampaikan pandangan berbeda, jangan langsung menolak. Tanyakan, kenapa kamu berpikir begitu? Atau, apa dasar argumenmu? Dengan begitu, kamu bisa melihat perspektif lain dan memperluas wawasanmu. Selain itu, biasakan untuk mempertanyakan pendapatmu sendiri. Setiap kali kamu yakin akan sesuatu, coba tanyakan, apa aku punya bukti kuat untuk mendukung ini? Atau, apakah mungkin ada sudut pandang lain yang lebih masuk akal? Orang cerdas tidak takut mengubah pikirannya jika ada bukti yang lebih kuat. Mereka tidak melihat kesalahan sebagai kegagalan, tapi sebagai kesempatan untuk belajar. Jadi, kalau kamu sering merasa paling benar, waspadalah. Bisa jadi, itu bukan tanda kamu pintar,
tapi justru tanda kamu bodoh tanpa menyadarinya. 2. Kamu selalu meremehkan orang lain. Pernah nggak kamu ketemu orang yang suka bilang, dia cuma hoki, atau dia nggak pantas sukses, cuma beruntung aja. Atau mungkin kamu sendiri yang pernah berpikiran seperti itu. Ini salah satu tanda kebodohan yang sering nggak disadari. Orang bodoh seringkali merasa dirinya lebih baik dari orang lain tanpa alasan yang jelas. Mereka meremehkan pencapaian orang lain, bukan karena orang itu benar-benar tidak kompeten, tapi karena mereka sendiri merasa tertinggal dan sulit menerima kenyataan. Biasanya, orang yang meremehkan orang lain itu bukan karena mereka benar-benar lebih pintar, tapi justru karena mereka merasa tidak cukup. Mereka nggak bisa menerima bahwa ada orang lain yang lebih sukses, lebih berbakat, atau lebih berpengetahuan daripada mereka. Jadi daripada belajar dan memperbaiki diri, mereka lebih memilih untuk menjatuhkan orang lain dengan komentar negatif. Misalnya, kamu punya teman yang tiba-tiba sukses karena usahanya berkembang pesat. Daripada bertanya dan belajar dari perjuangannya, kamu malah bilang, dia mah sukses karena orang tuanya kaya, atau cuman hoki doang, kalau nggak ada modal juga nggak bakal jadi apa-apa. Atau dalam dunia kerja, ada rekan kerja yang dapat promosi lebih cepat. Bukannya introspeksi dan mencari tahu apa yang bisa kamu tingkatkan, kamu malah berpikir, pasti ada main belakang, nggak mungkin dia dapat promosi kalau nggak ada koneksi. Padahal, bisa jadi dia memang lebih rajin, lebih disiplin, atau lebih punya keterampilan dibanding kamu. Tapi karena kamu terlalu sibuk meremehkan, kamu jadi kehilangan kesempatan untuk belajar dari kesuksesannya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang suka meremehkan profesi lain. Misalnya, ada orang yang menganggap pekerja kasar seperti tukang bangunan atau petugas kebersihan itu nggak penting atau nggak berpendidikan. Padahal, kalau mereka nggak ada, mungkin hidup kita jadi jauh lebih sulit. Orang yang benar-benar pintar itu menghargai setiap peran dalam masyarakat. Sementara orang bodoh, mereka sibuk merasa lebih unggul dari orang lain tanpa alasan yang jelas. Ketika kamu terbiasa meremehkan orang lain, kamu akan kehilangan banyak peluang untuk berkembang. Orang sukses itu bukan karena mereka suka merendahkan orang lain, tapi karena mereka selalu mau belajar dari siapapun, termasuk dari orang yang kelihatannya lebih rendah darinya. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama ingin sukses. Orang pertama selalu meremehkan orang lain, sedangkan orang kedua selalu mencari pelajaran dari siapapun. Siapa yang lebih cepat berkembang? Jelas yang kedua, karena dia tahu bahwa setiap orang punya sesuatu yang bisa dia pelajari. Sementara orang yang selalu meremehkan, mereka akan terjebak dalam pikirannya sendiri dan akhirnya nggak kemana-mana. Selain itu, kebiasaan meremehkan ini bisa membuat orang-orang di sekitar kamu menjauh. Gak ada yang suka berada di dekat seseorang yang selalu melihat orang lain dengan sebelah mata. Akhirnya, kamu kehilangan banyak koneksi, peluang, dan bahkan hubungan yang berharga hanya karena kesombongan yang sebenarnya tidak berdasar. Kalau kamu sadar sering meremehkan orang lain, coba ubah perspektifmu. Daripada langsung berpikir negatif saat melihat kesuksesan orang lain, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari dia? Setiap orang yang sukses pasti punya sesuatu yang bisa ditiru. Entah itu kerja kerasnya, strateginya, atau bahkan keberaniannya mengambil risiko. Kemudian, biasakan untuk menghargai orang lain, apapun pekerjaannya atau pencapaiannya. Jangan buru-buru menghakimi tanpa memahami perjuangan mereka. Ingat, orang pintar tidak sibuk meremehkan, tapi sibuk belajar dan berkembang. Sementara orang bodoh, mereka lebih sibuk mencari alasan untuk menjatuhkan orang lain daripada mencari cara untuk meningkatkan dirinya sendiri. Jadi kalau kamu sering meremehkan orang lain, hati-hati. Itu bukan tanda kamu lebih unggul, tapi justru tanda kamu bodoh tanpa menyadarinya. 3. Kamu selalu menyalahkan orang lain. Pernah ketemu orang yang selalu punya alasan saat gagal? Atau mungkin kamu sendiri sering menyalahkan situasi, orang lain, atau bahkan nasib saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ini tanda kebodohan yang sering gak disadari. Orang yang bodoh selalu mencari kambing hitam, bukannya bertanggung jawab dan mencari solusi.
Misalnya, ketika bisnis atau pekerjaan tidak berjalan lancar, mereka langsung bilang, pasar lagi jelek, atau atasan gue nggak adil. Mereka nggak pernah berpikir, apa yang bisa gue perbaiki. Akhirnya, mereka terjebak dalam mentalitas korban yang membuat mereka sulit berkembang. Orang sukses punya satu kebiasaan yang sangat berbeda. Mereka selalu melihat ke dalam diri sendiri lebih dulu sebelum menyalahkan orang lain. Mereka paham bahwa nggak semua hal bisa dikontrol, tapi mereka tetap fokus pada apa yang bisa mereka perbaiki. Sementara orang bodoh, mereka hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan. Misalnya, kamu gagal dalam ujian. Bukannya mengakui bahwa kamu kurang belajar, kamu malah bilang, soalnya susah banget, atau guru nggak ngajarin ini. Padahal mungkin teman-temanmu bisa lulus karena mereka belajar lebih giat. Atau dalam bisnis, kamu mencoba berjualan online tapi nggak laku. Kamu langsung menyalahkan algoritma media sosial, pesaing yang lebih besar, atau ekonomi yang sedang turun. Padahal, bisa jadi masalahnya ada di produkmu yang kurang menarik, atau strategimu yang belum tepat. Tapi karena kamu sibuk menyalahkan hal-hal di luar kendali, kamu jadi nggak mencoba memperbaiki diri. Dalam hubungan juga sama, ada orang yang selalu menyalahkan pasangannya saat ada konflik. Kamu yang terlalu sensitif, atau kamu nggak pernah ngerti aku, tanpa mau introspeksi apakah mereka sendiri sudah berkomunikasi dengan baik atau belum. Orang bodoh selalu melihat kesalahan di luar dirinya, sedangkan orang pintar selalu mulai dari dirinya sendiri. Kalau kamu terus menyalahkan orang lain atau keadaan, kamu nggak akan pernah berkembang. Karena setiap kali ada masalah, kamu hanya mencari alasan, bukan solusi. Padahal, dalam hidup, masalah itu pasti ada. Bedanya, orang sukses melihat masalah sebagai tantangan untuk bertumbuh, sementara orang bodoh melihatnya sebagai alasan untuk menyerah. Selain itu, orang yang suka menyalahkan juga cenderung sulit dipercaya dan diandalkan. Dalam tim kerja misalnya, siapa yang lebih disukai? Orang yang selalu bertanggung jawab atas kesalahannya, atau orang yang selalu mencari kambing hitam? Jelas yang pertama. Karena itu, kalau kamu sering menyalahkan orang lain, jangan heran kalau orang-orang mulai menjauh dan tidak mau bekerja sama denganmu. Mulai sekarang biasakan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku perbaiki setiap kali ada masalah? Jangan buru-buru mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Fokus pada apa yang bisa kamu ubah, bukan apa yang di luar kendalimu. Misalnya, kalau bisnis kamu sepi, jangan langsung menyalahkan pasar. Coba pikirkan, apakah aku sudah melakukan pemasaran dengan benar? Atau, apa yang bisa aku lakukan agar produknya lebih menarik? Dengan begitu, kamu akan punya mentalitas yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan. Selain itu, coba buat kebiasaan untuk mengakui kesalahan. Gak ada orang yang sempurna, dan mengakui kesalahan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan dan kecerdasan. Orang yang mau belajar dari kesalahannya akan selalu berkembang, sementara orang yang terus menyalahkan orang lain akan terus terjebak di tempat yang sama. Jadi kalau kamu masih sering menyalahkan orang lain tanpa introspeksi, hati-hati. Bisa jadi itu tanda kamu bodoh tapi kamu gak menyadarinya. 4. Kamu gampang terprovokasi dan emosi. Pernah nggak kamu lihat orang yang gampang marah cuma gara-gara hal kecil? Atau mungkin kamu sendiri sering kesal berlebihan cuma karena omongan orang? Kalau iya, hati-hati. Ini bisa jadi tanda kamu bodoh tanpa menyadarinya. Orang yang gampang terpancing emosi biasanya nggak berpikir panjang. Mereka bereaksi dulu, baru mikir belakangan, dan seringkali menyesal setelahnya. Orang yang cerdas tahu kapan harus merespons sesuatu dan kapan harus diam. Sementara orang bodoh, mereka langsung meledak begitu ada yang gak sesuai dengan keinginan mereka, tanpa peduli apakah itu penting atau enggak. Misalnya, kamu sedang debat di media sosial. Ada orang yang komentar, pendapat kamu salah total, gak masuk akal. Tanpa pikir panjang, kamu langsung ngetik panjang lebar dengan nada marah, maki-maki, bahkan sampai ngajak ribut. Setelah debat panjang, kamu sadar kalau dia cuma orang iseng yang memang suka mancing emosi. Akhirnya, kamu cuma buang waktu dan energi, sementara dia santai-santai aja nonton kamu meledak. Atau di tempat kerja, bos kamu kasih kritik soal hasil pekerjaanmu.
Bukannya mendengar dan memperbaiki diri, kamu malah tersinggung dan berpikir, bos ini nggak suka sama gue, dia cuma nyari kesalahan. Akhirnya, kamu nggak belajar dari kritik itu dan terus melakukan kesalahan yang sama. Di hubungan sosial pun sering kejadian. Misalnya, ada teman yang bercanda agak kelewatan. Bukannya bilang dengan baik kalau kamu nggak suka, kamu malah langsung marah dan memutus pertemanan. Padahal, bisa jadi dia nggak sadar kalau candaannya menyakiti perasaanmu. Akhirnya, hubungan yang bisa diperbaiki malah rusak hanya karena kamu terlalu reaktif. Orang yang gampang emosi itu susah maju karena mereka nggak bisa mengendalikan diri. Mereka buang waktu dan tenaga untuk hal yang nggak penting, sementara orang lain fokus ke hal yang lebih produktif. Bayangkan kalau setiap hari kamu sibuk debat sama orang yang nggak penting, marah-marah di jalan karena macet, atau kesel cuma gara-gara hal kecil. Energi yang seharusnya bisa kamu pakai buat hal yang lebih bermanfaat malah habis untuk hal yang gak ada gunanya. Selain itu, orang yang emosian juga sering dijauhi oleh orang lain. Gak ada yang suka berurusan dengan orang yang gampang meledak. Di dunia kerja, mereka sulit dapat promosi karena dianggap gak bisa bekerja dalam tim. Dalam bisnis, mereka sulit berkembang karena terlalu emosional dalam mengambil keputusan. Dan dalam kehidupan pribadi, mereka sering kehilangan teman atau bahkan pasangan karena sikap mereka sendiri. Mulai sekarang, kalau ada sesuatu yang bikin kamu emosi, coba tahan diri selama beberapa detik sebelum bereaksi. Tanya ke diri sendiri, apa ini worth it untuk diributkan? Kalau jawabannya enggak, abaikan. Enggak semua hal harus ditanggapi dengan emosi. Kemudian coba latih diri untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau ada orang yang mengkritik kamu, jangan langsung tersinggung. Mungkin dia memang ingin membantu, atau mungkin memang ada yang perlu kamu perbaiki. Kalau ada orang yang sengaja mancing emosi, sadarilah bahwa mereka nggak layak dapat perhatianmu. Orang pintar itu tahu kapan harus bereaksi dan kapan harus diam. Sementara orang bodoh, mereka selalu terpancing tanpa mikir panjang. Jadi, kalau kamu masih sering gampang emosi karena hal kecil, hati-hati. Bisa jadi itu tanda kamu bodoh tanpa menyadarinya. 5. Kamu sering bicara tanpa pikir panjang. Pernah nggak kamu lihat orang yang asal ngomong tanpa mikir, terus akhirnya bikin masalah? Atau mungkin kamu sendiri pernah ngalamin? Ini salah satu tanda kebodohan yang sering nggak disadari. Orang yang bodoh sering berpikir bahwa semakin banyak mereka bicara, semakin pintar mereka terlihat. Padahal kenyataannya seringkali kebalikannya. Banyak ngomong tanpa berpikir itu justru menunjukkan kalau kamu kurang bijak. Orang yang cerdas tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mereka nggak asal ceplas-ceplos tanpa memikirkan dampaknya. Sementara orang bodoh, mereka ngomong dulu, baru menyesal belakangan. Misalnya, kamu lagi nongkrong sama teman-teman. Ada satu orang yang lagi cerita tentang masalah pribadinya. Terus tanpa sadar kamu nyeletuk, ah, gitu doang. Masalah gue lebih berat. Atau, ya makanya jangan bego sih. Kamu mungkin gak bermaksud jahat, tapi perkataan itu bisa menyakiti orang lain dan bikin mereka ilfil sama kamu. Atau di tempat kerja ada rekan yang baru dapat promosi, terus kamu nyeletuk, pasti ada main belakang nih. Padahal, kamu gak punya bukti apa-apa. Akhirnya, gosip yang kamu mulai bikin masalah di kantor, dan bos jadi ngelirik kamu dengan tatapan negatif. Atau dalam hubungan, kamu lagi emosi dan langsung ngomong, kamu tuh nyebelin banget, aku nyesel kenal sama kamu. Setelah marahnya reda, kamu baru sadar kalau kata-kata itu bisa nyakitin pasanganmu, tapi semuanya udah telanjur. Kebiasaan ngomong tanpa mikir bisa bikin kamu kehilangan banyak hal, teman, kepercayaan, peluang, bahkan reputasi. Orang yang sering asal bicara biasanya dianggap nggak bisa dipercaya. Mereka jadi orang yang dihindari dalam pergaulan karena omongannya sering menyinggung atau nggak bisa dipegang. Di dunia kerja misalnya, orang yang asal bicara sering dianggap nggak profesional. Mereka sering menyebarkan gosip, janji-janji palsu, atau komentar yang nggak pantas. Akhirnya, mereka kehilangan respek dari kolega dan atasan. Orang yang nggak bisa mengontrol ucapannya juga sering kehilangan kesempatan besar. Bayangkan ada seseorang yang mau ngajak kamu kerja sama bisnis, tapi begitu dengar kamu banyak ngomong tanpa isi, mereka langsung mundur. Kenapa?
karena mereka butuh orang yang bisa berpikir sebelum berbicara, bukan yang asal nyeletuk tanpa arah. Kalau kamu merasa sering bicara tanpa pikir panjang, mulai sekarang coba biasakan diri untuk pause sebentar sebelum ngomong. Tanyakan ke diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Atau apakah ini akan menyakiti orang lain? Kalau jawabannya enggak, lebih baik diam. Belajarlah untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Orang pintar itu tahu bahwa informasi lebih berharga daripada sekadar omong kosong. Semakin banyak kamu mendengar, semakin banyak wawasan yang kamu dapat. Dan yang paling penting, kalau kamu sudah terlanjur bicara sesuatu yang menyakiti orang lain, belajarlah untuk meminta maaf. Jangan gengsi. Mengakui kesalahan itu tanda kedewasaan dan kecerdasan. Jadi, kalau kamu masih suka asal ngomong tanpa pikir panjang, hati-hati. Bisa jadi itu tanda kamu bodoh tanpa menyadarinya. 6. Kamu lebih mementingkan gaya daripada isi. Pernah nggak ketemu orang yang gayanya selangit, tapi pas diajak ngobrol, ternyata isinya kosong? Atau mungkin kamu sendiri sering lebih peduli sama penampilan luar dibanding kemampuan sebenarnya? Kalau iya, hati-hati. Ini tanda kebodohan yang sering nggak disadari. Banyak orang yang lebih sibuk terlihat sukses daripada benar-benar sukses. Mereka beli barang mahal padahal keuangan pas-pasan. Mereka sibuk jaga gengsi padahal hidupnya penuh hutang. Mereka lebih fokus bikin diri mereka terlihat keren di mata orang lain. Padahal di balik itu semua nggak ada yang benar-benar bisa dibanggakan. Misalnya, ada seseorang yang selalu pakai baju branded, bawa HP terbaru, dan nongkrong di tempat mahal. Tapi ternyata, semua itu hasil pinjaman atau cicilan. Setiap bulan dia stres karena harus bayar tagihan, tapi tetap memaksakan diri supaya terlihat mewah di mata orang lain. Atau di dunia kerja, ada orang yang suka bicara besar tentang pencapaiannya. Dia selalu pamer ini itu, tapi pas diminta bukti, hasilnya nol. Dia lebih sibuk cari pengakuan daripada benar-benar meningkatkan skillnya. Di media sosial juga sering terjadi. Ada orang yang selalu pamer kehidupan sempurna, liburan terus, barang mahal, makan di restoran mewah. Tapi ternyata, itu semua cuma untuk konten. Hidup aslinya penuh tekanan karena dia memaksakan standar hidup yang gak sesuai dengan kenyataan. Kalau kamu lebih mementingkan gaya daripada isi, kamu akan terus terjebak dalam lingkaran hidup penuh kepalsuan. Kamu akan selalu merasa harus membuktikan sesuatu ke orang lain, padahal mereka sebenarnya nggak peduli. Selain itu, kebiasaan ini bisa bikin kamu kehilangan peluang besar. Orang yang hanya fokus ke penampilan luar seringkali diremehkan dalam dunia kerja dan bisnis. Mereka terlihat mencolok, tapi nggak punya sesuatu yang benar-benar bernilai. Parahnya lagi, hidup seperti ini bisa bikin kamu bangkrut. Kalau terus-terusan memaksakan gaya hidup di luar kemampuan, kamu akan terjebak utang dan tekanan finansial yang bikin hidup makin sulit. Mulai sekarang, coba ubah mindset kamu. Fokuslah untuk benar-benar berkembang, bukan cuma terlihat berkembang. Kalau kamu punya uang, gunakan untuk investasi diri, bukan sekadar buat beli barang mahal. Ilmu dan skill nggak akan basi, tapi barang mewah cuma bikin gengsi sesaat. Jangan sibuk pamer pencapaian kecil, tapi fokuslah pada usaha untuk benar-benar menjadi lebih baik. Jangan takut terlihat biasa-biasa aja. Orang yang benar-benar sukses nggak butuh validasi dari orang lain. Mereka fokus bekerja keras dan membangun sesuatu yang nyata, bukan sekadar citra kosong. Jadi kalau kamu masih lebih peduli sama gaya daripada isi, hati-hati. Bisa jadi itu tanda kamu bodoh tanpa menyadarinya. 7. Kamu malas belajar dan gak mau berkembang. Pernah gak ketemu orang yang kalau dikasih saran atau ilmu baru malah bilang, "Ah, gue udah tahu itu." Atau, "Buat apa belajar kayak gitu?" Padahal, kalau ditanya lebih dalam, ternyata dia gak benar-benar paham. Kalau kamu sering merasa cukup dengan apa yang kamu tahu sekarang dan gak mau belajar hal baru, hati-hati. Itu tanda kebodohan yang gak kamu sadari. Orang bodoh itu bukannya gak bisa pinter, tapi mereka gak mau jadi lebih pinter. Mereka malas belajar, gak mau dikoreksi, dan lebih suka tetap di zona nyaman mereka. Sementara dunia terus berkembang, mereka tetap stuck di situ-situ aja.
Misalnya ada seseorang yang kerja di suatu tempat selama bertahun-tahun. Dia selalu ngeluh karena gajinya segitu-gitu aja. Tapi pas dikasih saran buat belajar skill baru supaya bisa naik jabatan, dia malah bilang, "Ngapain repot-repot? Gue udah nyaman di sini." Akhirnya, ketika ada orang baru yang lebih kompeten masuk dan naik jabatan, dia cuma bisa iri dan nyalahin keadaan. Atau ada juga orang yang selalu gagal bisnis tapi nggak pernah mau belajar dari kesalahannya. Dia lebih suka nyalahin ekonomi, pesaing, atau orang lain, padahal masalahnya ada di dirinya sendiri. Dia nggak pernah mau belajar strategi baru atau cari cara lain buat berkembang. Di kehidupan sosial ini juga sering terjadi. Misalnya, ada orang yang gampang tertipu hoax karena malas cari informasi yang benar. Dia percaya aja tanpa mau cross-check atau berpikir kritis. Kalau dikasih fakta yang berbeda, dia malah marah dan merasa pendapatnya yang paling benar. Kalau kamu malas belajar, kamu akan ketinggalan. Dunia terus berubah, teknologi berkembang, dan kalau kamu nggak ngikutin, kamu bakal kesulitan bertahan. Banyak pekerjaan yang dulu aman, sekarang mulai tergantikan teknologi. Kalau kamu nggak mau upgrade skill, lama-lama kamu bakal kalah saing. Selain itu, orang yang nggak mau belajar juga cenderung mudah dimanipulasi. Mereka gampang percaya omongan orang tanpa berpikir kritis. Mereka susah sukses karena nggak punya wawasan yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat. Parahnya lagi, kebiasaan ini bisa bikin kamu kehilangan banyak peluang. Orang sukses selalu belajar, berkembang, dan mencari cara baru buat maju. Kalau kamu tetap di tempat yang sama, kamu akan terus melihat orang lain melesat sementara kamu tertinggal. Kalau kamu merasa selama ini malas belajar dan berkembang, mulailah dari hal kecil. Gak harus langsung belajar sesuatu yang berat, cukup biasakan diri untuk terbuka dengan informasi baru, baca buku, dengarkan podcast, atau tonton video yang bisa nambah wawasan kamu. Jangan takut buat mengakui kalau ada hal yang belum kamu tahu. Justru itu yang bikin kamu berkembang. Dan yang paling penting, jangan gengsi buat belajar dari orang lain. Bahkan dari orang yang lebih muda atau lebih rendah statusnya sekalipun. Orang cerdas belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi kalau kamu masih malas belajar dan gak mau berkembang, hati-hati. Bisa jadi itu tanda kamu bodoh tanpa menyadarinya. Jadi dari 7 tanda tadi, ada yang relate sama kamu. Jangan buru-buru defensif ya. Tujuan video ini bukan buat ngejatuhin, tapi buat nyadarin. Kalau ada salah satu, atau bahkan beberapa tanda yang masih ada di diri kamu, itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini kesempatan buat berubah sebelum semuanya terlambat. Orang bodoh itu bukan mereka yang gak punya kepintaran, tapi mereka yang gak mau berkembang. Jadi, kalau kamu udah sadar, sekarang waktunya action. Mulai dari hal kecil, ubah mindset, dan jangan biarkan kebiasaan buruk ini ngendaliin hidup kamu. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like biar makin banyak orang yang sadar juga. Subscribe kalau kamu gak mau ketinggalan video-video keren lainnya, dan bagikan ke teman-teman kamu. Siapa tahu ada yang butuh tamparan halus supaya bisa jadi lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya.